Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami akui ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami. Ada banyak peperangan yang kami lewati di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Tapi kami sangat bersyukur, Ebenezer, sampai di sini Engkau sudah menolong setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami selalu memohon Engkau yang terus mengajari kami, agar apapun yang boleh kami lewati, setiap peperangan yang ada, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, karena ada Engkau yang menjadi pembela dan penolong kami. Saat ini kami siapkan tanah hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema bertahan dalam badai hidup. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 bagian B. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah Ayub, kita sering terkesima dan bertanya dalam hati, mengapa Ayub bisa tetap bertahan dan setia padahal penderitaannya begitu berat? Sementara itu, kita dalam penderitaan yang jauh lebih ringan sering mengeluh, menyalahkan Tuhan, bahkan ada yang mulai menjauh dari iman. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan Ayub dan kita dalam hal ketahanan menghadapi penderitaan? 1. Iman Ayub berdiri di atas pengakuan akan kedaulatan Allah. Ayub bukan hanya percaya kepada Tuhan saat diberkati, tapi juga ketika hidupnya porak-poranda. Ia berkata dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat perbedaan antara kita dengan Ayub. Kita cenderung mengukur kasih Tuhan dari keadaan lahiriah. Bila hidup lancar, kita berkata Tuhan baik. Bila menderita, kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Kita belum mengenal kedewasaan rohani seperti Ayub yang tetap menyembah meski hidupnya runtuh. 2. Ayub menggenggam integritas. Kita sering genggam kenyamanan. Ayub dipuji oleh Tuhan karena teguh dalam integritas, seperti yang dituliskan dalam Ayub 2 ayat yang ketiga. Ia lebih memilih menderita daripada berdosa. Disinilah kita bisa melihat perbedaan. Kita sering menganggap kenyamanan hidup adalah segalanya. Begitu kenyamanan itu terganggu, kita mulai goyah. Kita kadang lebih takut kehilangan berkat daripada kehilangan hubungan dengan Tuhan. 3. Ayub memahami bahwa hidup ini sementara. Ayub menyadari bahwa tubuhnya, hartanya, anak-anaknya semua bisa lenyap. Tetapi jiwanya milik Tuhan. Ia menaruh harapannya bukan pada dunia tapi pada Allah yang kekal. Ayub 19 ayat 25. Aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Perbedaan
Kita bisa melihat kembali di poin yang ketiga ini antara kita dan Ayub. Kita sering melekat pada dunia dan semua yang fana. Kita tidak siap kehilangan karena kita menganggap semuanya ini milik kita. Ayub tahu semua yang ia miliki hanyalah titipan. 4. Ayub memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Ayub tidak hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Ia hidup dalam keintiman dengan Tuhan, sehingga ketika badai datang, relasi itu menjadi jangkar yang kokoh. Ayub 42 ayat 5 berkata, di akhir kitab Ayub ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi kita bisa melihat di poin yang keempat, perbedaan antara kita dan Ayub. Banyak orang Kristen hari-hari ini hanya mengenal Tuhan secara teologis, tetapi belum mengalami Tuhan secara pribadi. Hubungan yang dangkal membuat kita mudah terguncang saat krisis datang. 5. Ayub tidak fokus pada jawaban, tapi pada Tuhan yang berdaulat. Sepanjang penderitaannya, Ayub memang bergumul dan mempertanyakan, tapi ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ia tidak memerlukan semua jawaban untuk bisa percaya. Sekali lagi kita bisa melihat perbedaan kita di poin yang kelima antara kita dan Ayub. Kita sering berkata, kalau Tuhan kasih penjelasan, saya akan percaya. Tapi Ayub mengajarkan, percaya dulu, baru nanti kita akan mengerti. Saudara, dari firman Tuhan ini sama-sama kita diingatkan dan diajari. Jangan kita menjadikan Ayub sebagai legenda yang tak mungkin ditiru. Ayub adalah manusia biasa seperti kita, namun ia memilih untuk bertahan dan tetap percaya. Perbedaan antara Ayub dan kita bukan pada kapasitas penderitaan, tetapi pada kedalaman iman dan kualitas hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini sama-sama kita belajar. A. Bangun relasi pribadi dengan Tuhan, bukan hanya mengenalnya lewat khotbah. B. Latih diri untuk bersyukur dalam segala keadaan, bukan hanya saat senang. C. Jangan fokus pada mengapa, tapi pegang teguh pada siapa Tuhan itu. D. Miliki iman yang dewasa, yang siap menerima suka dan duka dengan hati percaya. Saudara, Ayub bukan Superman rohani. Ia hanya seorang manusia yang memilih untuk tetap berdiri saat badai datang. Dan jika hari ini engkau sedang dalam penderitaan, ingatlah Tuhan yang menopang Ayub. Tuhan yang memberkati Ayub adalah Tuhan yang sama yang menopang dan memberkati saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.